Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bilhaqqi basyira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kembali sama-sama marilah kita mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan dapat hadir kembali di media ini dalam rangka melaksanakan materi bersama berikutnya, yaitu materi yang kedua. Siswa-siswi yang Bapak sayangi, pada kesempatan materi kedua ini judul materi kita adalah pendidikan dan tenaga kependidikan. Sebelum Bapak menjelaskan hal tersebut, terlebih dahulu Bapak mengucapkan sekali lagi kepada siswa-siswi yang telah berhasil mengikuti seleksi masuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun suasana wabah COVID-19 itu tidak mengurangi semangat kita, niat kita untuk melanjutkan pendidikan demi masa depan kita atau kalian semua. Inilah yang semangat Bapak harapkan ada pada diri kalian masing-masing. Semangat belajar tetap kokoh, tabah, pantang menyerah. Walaupun untuk sementara ini pembelajaran kita laksanakan memakai sistem media sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, kalian tentu sudah tahu dengan istilah pendidik dan tenaga kependidikan, karena kalian semua berasal dari suatu lembaga formal, mulai dari taman kanak-kanak atau TK sampai dengan madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama atau SMP. Hal itu tidak terlepas dari istilah tersebut di atas. Ada yang tahu? Tentu ada yang tahu. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, ada yang mau mencatat? Silakan. Bapak sedikit akan menjelaskan istilah pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana materi yang diberikan kepada Bapak pada kesempatan yang berbahagia ini. Istilah pendidikan dan tenaga kependidikan itu terbagi kepada 3 bagian. Ada berapa? Ada 3 bagian. 1. Pendidik. Pendidik ialah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran atau istilah kalian harian semua orang sedunia mengatakan istilah itu disebut dengan guru. Dah tahu kan? Itulah istilah pendidik.
Cuma seorang pendidik ia mempunyai 8 tugas. Antara lain adalah: 1. Pendidik itu harus profesional. Berarti kalau dia profesional, dia bisa menjadi seorang pendidik. Lanjut, tugas yang kedua, merencanakan pembelajaran. Jadi seorang pendidik atau guru, dia harus mempersiapkan dirinya, mempersiapkan materinya sebelum dia menghadap kepada siswa di mana siswanya berada. Ketiga, merencanakan, melaksanakan. Seorang pendidik setelah dia rencanakan, lalu dia laksanakan pembelajaran itu. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan ini, sebelum Bapak tampil di depan ini, tentu Bapak harus merencanakan dulu apa yang harus Bapak sampaikan. Itulah nanti seorang pendidik. Siapapun jadi seorang pendidik, dia harus merencanakan, setelah itu melaksanakan. Keempat, menilai hasil pembelajaran. Nah, seorang pendidik setelah dia merencanakan, melaksanakan, lalu dia menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakannya. Apakah sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kelima, yaitu membimbing. Jadi seorang pendidik tidak hanya mengajar, tapi dia harus membimbing. Tentu peserta didik atau siswa yang dibimbingnya. Keenam, melatih. Yang ketujuh, meneliti. Dan yang kedelapan, mengabdi kepada masyarakat. Itulah tugas pendidik. Ada 8 yang harus sejalan, yang tidak bisa dipisahkan dengan tempat di mana peserta atau pendidik itu berada. Pendidik atau guru ini yang berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir ini sebanyak 70 orang. PNS atau pegawai negeri sipil itu sebanyak 48 orang. Kemudian non-PNS atau guru honor itu sebanyak 22 orang. Nah, itulah tugas pendidik atau guru dimanapun kamu berada. Nanti setelah tamat dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Inhil ini, tentu ada bercita-cita jadi pendidik atau jadi guru. Nah, itulah tugasnya sebagaimana yang telah Bapak jelaskan tadi. Rentetan itu tidak terlepas dari tugas seorang pendidik. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, itu baru satu istilah pendidik. Kemudian ada lagi kata istilahnya disebut dengan pendidikan. Apa itu pendidikan? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pembelajaran. Dan pendidikan juga bisa diperoleh melalui belajar sendiri atau disebut dengan istilah otodidak.
Itu pendidikan. Siswa-siswi yang Bapak banggakan. Yang ketiga, yaitu tenaga kependidikan. Apa arti tenaga kependidikan? Nah, yang mau mencatat silakan. Tenaga kependidikan artinya anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan atau disebut dengan tata usaha atau TU yang dibimbing oleh kepala tata usaha yang disebut dengan KTU. Itu semua termasuk di dalamnya juga pegawai perpustakaan. Jumlah tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir sebanyak 16 orang. PNS itu sebanyak 7 orang. Non-PNS atau honor sebanyak 9 orang. Termasuk pegawai perpustakaan. Kemudian ditambah pula dengan satpam sebanyak 5 orang, tenaga kebersihan sebanyak 2 orang, penjaga sekolah 1 orang. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, pendidik maupun tenaga kependidikan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi memajukan dan mengembangkan khususnya Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir dalam semua bidang. Satu dan kesatuan itu biasanya disebut dengan istilah keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir khususnya. Siswa-siswi yang Bapak sayangi, mungkin hanya inilah materi kedua yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang Bapak minta maaf. Dan akhirnya Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.